Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara gua Minggu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Minggu Pahing, khotam leluhur. Apakah teman-teman Minggu Pahing ini memiliki khotam leluhur? Dan terus siapa khotam leluhurnya? Ya, nah tentunya gini teman-teman ya. Khotam leluhur itu pasti beda. Ya, khotam itu tidak terletak atau tidak melekat pada weton, tapi melekat pada perilaku seseorang gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman Minggu Pahing ya, Anda diikuti oleh khotam leluhur, sudah jelas khotam tersebut dari leluhur Anda. Jadi kalau misalkan ya, leluhur Anda ini tidak memiliki khotam, maka Anda pun juga tidak akan memiliki yang namanya khotam. Jadi seperti itu ya. Kalau leluhur Anda tidak memiliki khotam, tidak memiliki perewangan, maka Anda pun juga tidak akan memiliki yang namanya khotam. Nah, jadi disimpulkan ya bahwasanya teman-teman Minggu Pahing ya, ketika Anda benar-benar memiliki khotam, maka leluhur Anda pun juga memiliki khotam. Ya, ketika leluhur Anda memiliki khotam, belum tentu Anda ini mendapat warisan khotam. Ya, atau khotam ini juga bisa disebut dengan perewangan ya, bisa disebut dengan jin nasab kalau itu khotam leluhur. Ya, jin nasab, jin keturunan. Bukan turunan izin, bukan ya. Leluhur Anda zaman dahulu ya, orang zaman dahulu itu kan suka ngelakoni keilmuan ya, karena memang kondisi alamnya itu kan penjajahan dan sebagainya, sehingga sering menjalankan laku ilmu, misalkan Bantung Bontowoso, Lembu Sekilan ya, atau ilmu-ilmu hikmah yang lainnya. Nah, sehingga di dalam tubuh leluhur Anda itu ada makhluk halusnya, makhluk halus yang menempati keilmuan yang diamalkan. Kalau itu sumbernya dari keilmuan, khotam leluhur ini sumbernya macam-macam ya. Bisa jadi turun temurun ya, dari leluhurnya bisa jadi dari sebuah pusaka juga bisa jadi dari sebuah pemaharan juga bisa jadi. Lah, ketika teman-teman Minggu Pahing ya memiliki kesamaan ya dengan leluhur Anda, maka Anda pun juga akan berpotensi ya, Anda pun juga akan berpotensi diikuti oleh khotam leluhur. Ya, biasanya ya ciri-ciri seseorang yang diikuti oleh khotam leluhur itu bisa melihat khotamnya, bisa melihat makhluk halusnya. Kan banyak tuh anak kecil itu ya, bisa melihat gaib, itu biasanya khotam leluhur. Ya, bisa melihat gaib, padahal ya tidak pernah laku, padahal ya tidak pernah tirakat gitu. Tiba-tiba bisa melihat gaib, bisa ngomong dengan gaib. Nah itu. Nah, biasanya ya, seseorang yang ketempatan atau ditempati oleh khotam leluhur ini sering sakit-sakitan, itu biasanya seperti itu. Ya, itulah khotam leluhur itu seperti itu. Khotam leluhur adalah khotam yang menempati atau yang membantu leluhur Anda. Kalau zaman dahulu bukan khotam, namanya bukan khotam, namanya perewangan. Ya, sekarang ini diperhalus menjadi khotam. Khotam ini akulturasi bahasa Arab yang artinya pembantu. Nah, orang yang katakanlah ketempatan khotam leluhur, ya sejak kecil itu sudah bisa melihat makhluk halus. Ya, sejak kecil ya sering mengalami sakit-sakitan. Kenapa kok sakit-sakitan? Karena keberadaan khotam di dalam tubuhnya ini juga menghisap energi anak tersebut. Nah, paham ya teman-teman Minggu Pahing? Jadi khotam leluhur adalah khotam yang dimiliki oleh leluhur Anda karena sebuah sebab dari leluhurnya juga bisa turun temurun, sebab dari sebuah pusaka, sebab dari sebuah keilmuan, sebab dari pemaharan. Jadi tidak melekatkan pada weton ya. Misalkan weton Minggu Pahing khotam leluhurnya
Harimau tidak bisa seperti itu. Ada juga Minggu Pahing yang tidak memiliki kotam. Nah, sekarang ini kan disangkut pautkan gitu loh ya. Kotam ini disangkut pautkan dengan weton ya. Jadi dipaksa gitu loh ya. Nah, ini kerjaan orang gila itu memang seperti itu. Dipaksa untuk merusak primbon Jawa. Ya, bahwasanya orang yang memiliki lahir ya, katakanlah weton A B C D E F G, ini harus memiliki kotam leluhur, ya tidak ya, atau harus memiliki prewangan, ya tidak. Orang memiliki kotam leluhur, orang memiliki prewangan itu karena perjalanan hidupnya, karena laku kehidupannya ya. Kalau kehidupannya tidak ada hubungannya dengan makhluk halus, tidak ada hubungannya dengan demit, ya tidak ada ya. Nah, semoga teman-teman Minggu Pahing paham ya. Harapan saya ketika Anda bertemu dengan orang atau pergi ke dukun, orang pintar atau siapapun ya, ketika orang tersebut ngomong kamu itu diikuti oleh kotam leluhur atau kamu itu diikuti oleh leluhurmu, masalahmu karena leluhurmu ini nggak terima ini ya sudah, Anda usah percaya ya. Seseorang tidak mungkin diikuti oleh leluhurnya sudah ya, sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka bumi ini. Satu itu lah. Terus siapa yang ikut? Kok rupanya mirip dengan leluhur saya? Itu adalah kotam, itu adalah makhluk halus yang dulu ikut dengan leluhur Anda. Lah, inilah yang disebut dengan kotam leluhur ya. Kotam leluhur adalah prewangan jin, demit ya, bukan malaikat ya, jin demit lah. Kayak kita ini masuk diikuti oleh kotam malaikat ya, tidak mungkin ya. Paling kebanyakan ya jin ya. Dan tentunya teman-teman Minggu Pahing, yang namanya kotam leluhur pasti beda-beda. Tidak mungkin orang yang lahir Minggu Pahing kotam leluhurnya macan misalkan ya, tidak mungkin ya. Kalaupun ada ya 1-2 ya, pasti beda-beda. Karena apa? Perjalanan kehidupan leluhur Anda itu pun juga beda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.